perkenalkan, nama saya Priliawati Lahabu, NIM 161423064, kelas C PG PAUD, Prodi Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Widiawati Munarfa MPD. Saya akan membuat tugas video resume sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Di sini saya secara khusus akan memaparkan tentang salah satu bahasan materi tersebut, yaitu dari materi pertama. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak ditetapkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, dan bahasa pertama kali di Indonesia adalah bahasa Melayu dari tahun 1901 hingga masyarakat Indonesia memiliki kemajuan ilmu teknologi serta informasi komunikasi sumber daya manusia. Materi kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara yang dimiliki sejak resminya Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang 1945 dicetuskan 36 tercantum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan, bahasa Indonesia sebagai bahasa baku, dan kedudukannya adalah bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional sebagai budaya. Saya akan memasuki materi 3, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia mempunyai fungsi-fungsi yang digunakan berdasarkan kehidupan seseorang. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi secara lisan atau tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa tubuh. Selain itu, bahasa juga dapat diartikan sebagai simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar struktur di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan pada Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Saya akan masuk ke materi 4, yaitu manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga memiliki manfaat bagi setiap orang yang berbahasa Indonesia, yaitu menemukan rasa cinta, melestarikan bahasa, mempermudah komunikasi, mengasah kemampuan nalar dan logika, merangsang munculnya ide-ide baru, membentuk kepribadian, mengurangi rasa gugup. Jadi, dalam belajar bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah lain dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dapat memudahkan untuk memahami tutur kata kita, memahami tutur kata kita atau tutur kata kami. Baiklah, itulah video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.